Cerita Bebas Channel. Selamat datang pada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kembali di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor, yaitu pengalaman horor di Taman Nasional Alas Baluran. Pengalaman horor ibu, ayah, dan saudara ibu tentang Alas Baluran. Ibuku adalah orang asli Blambangan. Kakak adik beliau juga ada di Banyuwangi. Jadi setiap mudik pasti ke sana dan lewat alas ini. Beliau selalu cerita tentang seramnya Alas Baluran. Jadi untuk yang belum tahu tentang Alas Baluran, alas ini artinya hutan baluran. Taman Nasional Baluran atau Afrikanya Pulau Jawa ada di sini. Sering dipakai untuk pre-wedding, tetapi itu juga tidak mengurangi kesan seramnya Alas Baluran ini. Setiap lebaran selalu mudik ke Banyuwangi, tepatnya Blambangan, tempat kelahiran ibu. Lewat darat, hutan Baluran selalu menjadi jalur yang sesegera mungkin ingin saya lewati sepanjang 24 km dan ditambah tidak ada sinyal. Yang sering perjalanan darat ke Bali untuk sampai ke Ketapang pasti melewati alas ini. Ada beberapa sebutan angker untuk tempat ini, mulai dari Jurang Tangis sampai konon tempat pembuangan mayat G30 SPKI yang jumlahnya ribuan. Bukan itu topik ceritanya. Ini adalah pengalaman ibuku, di mana ada dua versi cerita ibu yang setiap perjalanan mudik beliau ceritakan. Untuk informasi saja, setiap mudik perjalanan yang kami ambil selalu malam hari, supaya sampainya di Banyuwangi bisa pagi hari. Dan lagian, saya yang nyetir lebih suka nyetir gelap daripada terang. Nah, daerah Wongsorejo namanya, yaitu jalur yang dilewati, di mana sepanjang jalan kanan kiri hutan dan minim sekali penerangan. Bisa dibayangkan situasinya kalau pada malam hari. Cerita ibu versi yang pertama, seingat beliau, kejadiannya tahun 1988 atau 1989. Beliau kurang begitu tahu atau tepat waktunya. Beliau agak lupa. Di dalam perjalanan mudik ke Banyuwangi, seperti biasanya, ayah ibu tempuh menggunakan jalur bus. Pada tahun itu belum ada rezeki untuk beli mobil pribadi. Berangkat dari Pasuruan, ayah ibu memutuskan untuk berangkat menggunakan bus malam dengan harapan sampai di sana pada pagi hari. Perjalanan yang lama menjadi tidak begitu berasa bila dipakai tidur. Perjalanan darat dari Pasuruan ke Banyuwangi kurang lebih 5-6 jam. Sekitar pukul 11 malam, perjalanan dimulai. Bus lumayan penuh, tetapi masih ada beberapa bangku kosong. Melewati 3 jam awal perjalanan, Probolinggo, Keraksaan, Besuki, hampir semua penumpang tertidur. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sedikit lagi sampai Situbondo. Semua penumpang dalam kondisi tertidur. Sayup-sayup ibu mendengar suara kenek bus ngobrol sama Pak supir. Sebentar lagi. Mungkin pertanda bahwa sebentar lagi bus akan melewati Alas Baluran. Benar saja,
Bus pun mulai memasuki hutan yang penerangannya hanya terdapat pada kilometer awal saja. Ibuku memutuskan untuk tidur lagi. Suasana bus hening sekali. Hanya ada suara mesin bus yang sesekali dipaksa kuat melewati beberapa tanjakan di hutan. Kurang lebih sudah 30 menit bus berjalan di tengah hutan. Lampu kuning dalam bus zaman dulu makin menimbulkan kesan seram dalam perjalanan mudik ayah dan ibuku. Lalu, momen seram pun terjadi. Di tengah heningnya bus, tiba-tiba ada suara lirih dari dalam bus. Kira-kira baris ketiga dari depan. Sedangkan ayah ibu ada di tengah. Suara anak kecil, pelan tapi berulang. "Pak, berhenti di sini, Pak. Pak, aku turun di sini, Pak." Begitu suara anak kecil tadi. Dan membuat penumpang bus terbangun. Ada kalimat-kalimat tanya dan heran dari penumpang bus yang terdengar. "Siapa itu? Siapa?" "Loh, Dek, ini kan tengah hutan. Kamu ngapain turun di sini?" Pertanyaan kenek bus itu lantang terdengar semua penumpang. Beberapa ada yang mulai istighfar. "Rumahku di sini, Pak. Sudahlah, aku turun di sini saja." Jawaban anak kecil itu makin saja membuat malam semakin seram. Dilihat dari bentuk tubuhnya, anak kecil itu seperti masih sekolah SD. Dia sendirian. Bus pun berhenti di pinggir jalan. Sekeliling kanan kiri masih hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Semua penumpang berdiri dari kursi dengan maksud ingin melihat secara langsung anak kecil tadi. Rumah di tengah hutan. Ya kali, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ingin membuang waktu, akhirnya kenek bus mempersilahkan anak kecil itu untuk turun. Sambil bicara sedikit heran. "Rumahnya siapa, Nak, di sini? Kamu setan ya?" "Ya Allah, Gusti." Sambil turun dari bus, tidak ada jawaban sama sekali dari si anak kecil tadi. Supir bus pun menyuruh kenek untuk segera menutup pintu. "Udah, cepat tutup pintunya, setan itu." Seisi bus mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Bapak-bapak di bangku paling depan meminta ke supir untuk jangan pergi dulu dari situ. Mungkin mereka penasaran. "Sebentar, jangan berangkat dulu, Pak supir." Sementara di sisi sebelah kiri, anak kecil tadi berjalan ke arah dalam hutan. Semua penumpang, termasuk ayah ibuku, melihat ke hutan sebelah kiri. Anak kecil itu terus berjalan ke arah dalam hutan tanpa ada berhenti. Tiba-tiba, astagfirullah, anaknya hilang. Suara kenek bus nyaring dan diikuti istighfar semua penumpang. Ibuku bilang, "Itu anak jalannya biasa aja, nggak lari, nggak cepat juga. Belum sampai ke area tengah hutan tiba-tiba hilang." Ibu ingat sekali waktu itu sudah hampir 3:30. Tidak masuk akal ada rumah di tengah hutan seperti itu. Kayak anak kecil biasanya kok, pakai kaos, celana pendek. Kondisi dini hari itu, jalanan sepi. Tidak ada lalu lalang satupun kendaraan. Jalanan yang jelek dan berlubang membuat alas baluran seperti hanya punya jalan setapak. Penumpang pun kembali tenang. Meski ada juga ibu-ibu yang minta lekas melanjutkan perjalanan. Versi satu cerita ibuku,
selesai pada anak kecil yang minta turun dari bus padahal masih di tengah hutan. Lalu, ini adalah versi cerita yang kedua dari ibuku dan jauh lebih seram daripada cerita yang ada anak kecil tadi. Karena biasanya lewat alas baluran itu sekitar 45 menit, tapi ini bisa jadi 2 jam lebih, di mana lokasinya sama, yaitu alas baluran, di mana ada cerita dari saudara ibuku, lebih dari satu cerita, mulai dari ditemenin Mbak Kunti di jok mobil belakang, lewat alas baluran kanan kirinya banyak setan yang ngejar, sampai cerita soal rawon nguling. Cerita kedua tentang alas baluran yang dialami ibuku, lagi-lagi latarnya sama, hutan sepanjang kurang lebih 24 km, minim penerangan, jarang pula ada tanda-tanda kehidupan. Cerita ini lebih dahulu dialami daripada cerita yang anak kecil tadi, sekitar 2 tahun sebelumnya. Kali ini perjalanannya bukan mudik lebaran, melainkan karena ada keperluan yang mengharuskan ibu untuk pulang ke Banyuwangi. Naik bus juga, dan berangkatnya pun malam. Alasan kenapa berangkat malam karena begitu sampai terminal di Banyuwangi, biar ada yang jemput. Berangkat sekitar pukul 10 malam dari terminal kota Pasuruan, dengan kondisi bus yang tidak terlalu penuh, hanya ada beberapa orang saja. Biasanya penuh ketika nanti ada yang naik dari kota Probolinggo. Ibu membaca doa dan bus pun berangkat. Seperti biasa, tidak ada perasaan ataupun peristiwa asing yang terjadi selama perjalanan menuju tempat kelahiran ibu. Satu persatu kursi penumpang terisi, tidak penuh, mungkin dari seluruh hanya separuhnya saja. 2,5 jam perjalanan, bus pun akan melewati Besuki, lalu Situbondo. Situbondo sudah terlewati, artinya destinasi yang akan dilewati setelah itu adalah alas baluran. Belum lama keluar dari kota Situbondo, satu penumpang minta berhenti sebentar karena ingin buang air kecil. Kira-kira pukul 1 dini hari, bus pun berhenti di SPBU. Jalanan sepi. Ternyata bukan hanya satu orang penumpang saja yang ingin buang air kecil. 3-4 penumpang ikut turun mumpung ada toilet. Begitu pikir mereka. Ibu masih tetap di bus, sembari sesekali mencoba tidur lagi. Dari kejauhan, supir bus terlihat sedang menyalakan api untuk membakar korek rokoknya. Perjalanan pun dilanjutkan. Bus melaju dengan kecepatan sedang, memecah keheningan malam pada waktu itu. Sesekali terdengar supir mencoba mengusir kantuk dengan bercanda dengan keneknya. Penumpang terlelap sambil ditemani musik tembang kenangan yang volumenya sengaja dikecilkan. Tiba juga bus di pintu masuk alas baluran. Masih ada juga beberapa kendaraan lalu lalang melewati alas yang sama. Pertanda bus berjalan tidak sendirian saja. Kondisi gelap, hanya lampu bus dan lampu kendaraan di depan yang sedikit membantu penerangan jalan. Selang kurang lebih 3 km jalannya bus tidak lagi sedang, melainkan menjadi pelan. Sambil masih coba menikmati tidurnya, ibu juga merasa bahwa bus sedang berjalan tidak seperti biasanya. Mungkin macet, pikirnya. 15 menit masih pelan,
dan 30 menit pun masih pelan. Ibu pun terbangun dan melihat penumpang lainnya ternyata juga terbangun. Mungkin sama-sama penasaran. Kenapa bus kok pelan sekali jalannya? Ada apa? Sampai akhirnya ada satu penumpang berjalan dari kursi belakang menuju ke tempat kenek bus. Ada apa toh Pak? Kok pelan sekali jalannya? Makin lama sampainya. Pertanyaan itu seolah mewakili penumpang lainnya yang ikut penasaran sebenarnya ada apa. Supir bus pun menjawab, pada nggak berani nyalip Pak, 2 mobil depan pelan-pelan juga. Jawaban supir sampai ke telinga penumpang lainnya, termasuk ibu. Beberapa penumpang pada maju mendekat ke arah supir. Itu di paling depan ada orang naik sepeda ontel, bonceng memedi, nggak berani nyalip, takut pindah. Buat yang nggak tahu, memedi itu artinya setan, makhluk halus. Beberapa orang Jawa menyebutnya memedi. Entah itu orang atau bukan, yang dilihat ibu dan penumpang lainnya adalah ada orang naik sepeda dan bawa kayu ranting yang numpuk di belakangnya, penuh sampai ke atas. Dan di atas ranting ada pocong yang duduknya menyamping. Posisi bus ada di deretan ketiga setelah mobil carry dan Colt lawas. Bus yang posisinya lebih tinggi membuat penglihatan ke bagian depannya makin leluasa. Bisa dibayangin situasinya pada saat itu. Seisi bus tidak ada yang kembali duduk di kursinya, berdiri melihat fenomena yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya. Ya udah, ini sampai keluarnya alas begini terus, gak berani nyalip. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi, perjalanan masih sama. Bus pelan dengan mobil carry dan Colt di depannya yang sedang iring-iringan. Di ujung sana masih terlihat jelas ranting yang tertumpuk lumayan tinggi, sedang diduduki pocong yang sama sekali tidak berpindah tempat. Ibu cerita juga, kalau yang beliau lihat adalah ranting ditumpuk lumayan tinggi. Pocong duduk di atasnya, nggak pindah tempat. Kadang menghadap kiri jalan dan kadang menghadap kanan jalan, sambil dari kejauhan kakinya mengayun-ayun. 45 menit belum keluar juga dari alas baluran. Ini yang komen. Sisi bus heboh dan tidak sedikit yang mulai baca-baca doa. Benerankah itu? Siapa juga sih malam-malam naik sepeda lewat hutan begini? Entah penumpang siapa yang menanyakan hal itu. Saya sering Pak lewat sini, cerita teman-teman yang supir misalnya ada memedi gini, jangan disalip, takutnya nanti dia pindah. Jawab Pak supir. Sekitar 1 jam lebih berlalu, belum terlihat juga tanda-tanda ujung alas baluran yang seharusnya hanya sekitar 30-45 menit saja melewati alas baluran. Kali ini harus berjam-jam. Akhirnya, setelah hampir 2 jam perjalanan yang begitu pelan, sampai juga di ujung alas yang mana mulai ada penerangan dan kampung. Perlahan-lahan, Colt yang ada di barisan 2 mendahului carry yang berada di depannya. Disusul carry yang mendahului bapak-bapak pembawa ranting. Waktu menunjukkan pukul 4 dini hari, mendekati waktu subuh. Terlihat bapak-bapak bersepeda yang membawa ranting tadi berhenti di sebuah masjid kiri jalan, yang mana masjid itu juga menjadi
pemberhentian bus untuk sembari menunggu waktu salat subuh. Penumpang pun turun, bergegas ingin bercerita ke bapak tersebut bahwa selama di alas baluran tadi, bapak tidak sendirian. "Pak, bapak tadi ada yang ngikut, gak berasa kah?" Supir bus membuka obrolan. Ibu yang ikut berkerumun di antara penumpang lainnya ikut mendengar jawaban bapak tersebut. "Iya pak, saya sudah merasa. Semoga itu istri saya yang beberapa waktu lalu meninggal. Istri saya datang ke mimpi dan bilang kalau dia nggak tega lihat saya kerja sendirian. Jadi sebenarnya bapaknya sudah tahu kalau di alas tadi ada yang ngikutin. Seketika semua bingung harus bersikap apa pada bapak tersebut. Kesan takut dan seram yang tadi disimpan mendadak hilang ketika bapak menceritakan kisahnya. Selepas subuhan, bus pun melanjutkan perjalanannya ke Banyuwangi. Demikianlah kisah tentang perjalanan di kawasan hutan alas baluran kali ini. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.